Benar Tuhan, seperti pujian yang telah kami nyanyikan ini. Hanya Engkau pribadi yang mengenal isi hati kami. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami butuh akan firman-Mu. Untuk terus memperbaharui isi hati kami. Sehingga apa yang keluar dari isi hati kami, semua berdasarkan akan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melakoni kehidupan ini di dalam tuntunan Tuhan lewat firman-Mu. Siang hari ini kami bersyukur di dalam ibadah ini. Kami boleh meneduhkan hati kami. Kami boleh menyediakan kedua telinga kami. Untuk kami boleh mendengar kembali dan menerima firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kehidupan di dalam kehidupan kami. Kiranya di saat kami duduk diam di dalam rumah-Mu, Allah Roh Kudus yang boleh bekerja di dalam hidup kami masing-masing. Dan kiranya firman-Mu yang diberitakan itu sungguh boleh memberkati kami dan memperlengkapi hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Tuhan pakai sehingga firman Tuhan yang telah didoakan, yang telah digumuli, yang telah dipersiapkan, dapat disampaikan dengan baik kepada kami. Dan itu sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berfirmanlah kepada kami saat ini ya Bapa, karena kami haus akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang Bapak Ibu, Salam. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita dari eksposisi surat 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Jadi saya tidak akan mengulas banyak tentang sejarah daripada latar belakang surat Petrus, karena dari khotbah-khotbah yang telah kita ikuti dari pasal 1 sampai pasal 2 itu sudah banyak mengupas tentang latar belakang dari surat Petrus ini. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan mencoba menggali firman Tuhan dari pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Jadi dengan tema suami istri pewaris kasih karunia. Memang ini berbicara tentang keluarga. Mungkin bagi kita yang masih muda, yang masih remaja, kita berkata apa kaitannya khotbah ini nanti dengan saya. Teman-teman percayalah, ketika kita mendengarkan khotbah ini, pastinya kita akan diperlengkapi. Bagi wanita yang masih single, lewat firman Tuhan ini kita dapat memperlakukan pria-pria yang ada di sekitar kita dengan baik. Sebaliknya juga, bagi kita yang laki-laki yang belum beristri, lewat firman Tuhan ini tentunya juga akan menolong kita untuk dapat memperlakukan wanita-wanita di sekitar kita dengan baik. Amin. Nah, namun saya ingin sampaikan kembali gitu ya, bahwa tema ini adalah tema yang cukup luas. Karena ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, harusnya ini dibuat 2 sesi gitu ya. 2 sesi khotbah. Nah, namun hari ini tidak ada tawaran gitu ya. Kalau saya bahas 1 sesi nanti akan protes sebelah gitu ya. Nah, kalau saya bahas dua-duanya memang waktunya cukup panjang. Karena 2 sesi khotbah kita jadikan menjadi 1 sesi khotbah gitu ya. Jadi kalau nanti khotbahnya agak panjang, maafkanlah gitu ya. Tapi dalam proses saya mempersiapkannya gitu ya, saya sudah mencoba untuk meringkas seringkas-ringkasnya. Supaya 2 sesi khotbah ini menjadi 1 dan tidak terlalu panjang. Amin. Ya, Bapak Ibu mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kita boleh membacanya dalam hati, saya akan bacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab memberikan judul kepada kita hidup bersama suami istri. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu.
Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yaitu sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang keluarga, keluarga itu adalah lembaga yang pertama dibentuk oleh Allah. Oleh sebab itu, sebelum ada negara, sebelum ada sekolah, dan sebelum ada gereja, Allah dikatakan terlebih dahulu menciptakan yang namanya lembaga keluarga. Karena itu, keluarga di pandangan iman kekristenan memiliki satu tempat yang sangat penting di dalam rencana Allah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itulah keluarga di mata Allah. Namun saat ini kalau kita bicara di zaman kita tentang keluarga, di mana keluarga saat ini ada banyak menghadapi atau banyak macam tantangan yang sedang terjadi dan dihadapi oleh keluarga. Hubungan suami istri seringkali dipenuhi dengan konflik. Pertikaian terjadi hampir setiap hari dan itu seringkali membuat kita para suami dan istri sakit kepala dalam rumah tangga. Komunikasi yang buruk antara suami dan istri itu menjadikan satu problem tersendiri dan bisa membuat konflik yang lebih besar. Egoisme kita masing-masing seringkali kita pertahankan. Sehingga tidak jarang ada banyak kekerasan terjadi di dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dengan adanya banyak masalah ini, maka tidak sedikit dikatakan ada banyak keluarga yang akhirnya mengakhiri keluarga mereka dengan yang namanya perceraian. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi oleh keluarga, yang menimbulkan banyak perceraian di dalam dunia ini, firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7 memberikan petunjuk yang sangat jelas kepada kita. Bagaimana seharusnya suami istri harus hidup bersama sebagai pewaris kasih karunia. Oleh sebab itu dari firman Tuhan ini kita dapat belajar dua hal besar. Secara khusus yang pertama tentang panggilan hidup seorang istri. Dan yang bagian kedua nanti kita akan berbicara tentang panggilan hidup seorang suami. Yang pertama kita akan melihat bagaimana tentang panggilan hidup seorang istri. Yang pertama dikatakan istri itu dipanggil untuk tunduk kepada suaminya. Saya ulangi Bapak Ibu, istri dipanggil untuk tunduk kepada suaminya. Dasarnya dari ayat yang pertama. Di situ dikatakan di kalimat yang pertama, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita di zaman sekarang ini, di mana zaman kita sekarang ini diwarnai secara kental semangat kaum feminisme, sehingga tidak heran kalau zaman kita sekarang ini, perbedaan antara laki-laki dan perempuan
dicoba dikaburkan sedemikian rupa sehingga yang ditonjolkan hanyalah kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Ketundukan istri kepada suami dipandang sebagai warisan patriarki yang sudah tidak lagi relevan di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Maka ada guyonan yang mengatakan begini, perempuan itu adalah ras yang terkuat saat ini. Ya kan? Itu bagi kita di TikTok, di Facebook, di Instagram, di media sosial, semua hampir mengakui bahwa wanita adalah ras yang terkuat. Dan yang berikutnya bukan itu saja dikatakan, manusia yang tidak pernah salah adalah perempuan. Yang selalu salah itu adalah bapak-bapak gitu ya. Kalau perempuan itu selalu benar, katanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebenarnya goyonan ini ingin mengatakan kepada kita bahwasannya di dalam dunia kita sekarang ini ingin menekankan bahwa kesejajaran itu, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Dan setiap orang yang lebih kuat, apakah dia perempuan atau laki-laki, dia boleh berotoriter di dalam kepemimpinan. Baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga. Sehingga kondisi ini menimbulkan problem tersendiri dalam relasi antara suami dan istri. Keluarga dianggap sebagai tempat pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional. Dan ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi di dalam kehidupan kita, maka banyak keluarga yang mengakhiri dengan pilihan berpisah jauh lebih baik. Sekalipun firman Tuhan tidak pernah memperbolehkan atau membenarkan kita dalam menceraikan pasangan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seorang teolog yang bernama John Calvin berkata begini, pernikahan bukan sekedar lembaga pemenuhan kebutuhan biologis atau emosional. Pernikahan itu adalah dikatakan dalam bahasa Indonesianya sebuah panggung di mana kemuliaan Allah dan Injil Kristus itu dipentaskan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagi John Calvin, ketika kita membangun satu keluarga, maka suami istri itu dikatakan merupakan satu panggung bagi kita untuk bersama-sama memuliakan Allah dan memancarkan Injil Kristus di dalam relasi kita antara suami dan istri. Oleh sebab itu, kesuksesan dan kegagalan sebuah keluarga di dalam Kristen tidak diukur dari seberapa minimnya konflik yang terjadi. Tetapi sebuah kesuksesan keluarga Kristen itu dikatakan terletak seberapa jelas kemuliaan Allah dan Injil Kristus itu terpancar melalui relasi kita antara suami dan istri. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya agar keluarga Kristen itu dikatakan dapat memancarkan kemuliaan Allah dan Injil Kristus melalui relasi suami dan istri. Maka itu Rasul Petrus mengatakan kepada kita, memberikan satu panggilan yang pertama, agar kita suami istri ini dapat memancarkan kemuliaan Allah dan Injil Kristus di dalam hidup kita. Dia berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kata tunduk, dalam realita hidup ini, ada banyak orang yang salah paham tentang kata tunduk. Ketika berkata tentang kata tunduk, tidak sedikit orang memandang rendah yang namanya perempuan. Kamu harus tunduk kepada laki-laki karena kamu rendah. Padahal kata tunduk dalam firman Tuhan ini tidaklah bermaksud untuk merendahkan derajat perempuan. Tetapi kata tunduk itu sebenarnya untuk mengatur peran dan fungsi agar ada keteraturan antara suami dan istri. Maka itu mari kita perhatikan dalam bahasa aslinya kata tunduk. Kata tunduk dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata hupotasso. Gitu ya. Hupotasso itu
digunakan sebagai sebuah istilah dalam militer yang berarti menundukkan diri, mematuhi atau berada di bawah ketaatan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dengan demikian ketundukan istri kepada suami adalah masalah peran dan fungsi demi keteraturan yang Allah tetapkan dalam keluarga. Agar keluarga yang adalah lembaga yang pertama yang Tuhan ciptakan itu dikatakan dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu ketundukan istri kepada suami yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus di sini bukanlah ketundukan suami karena ketundukan istri karena kehebatan suaminya. Ketundukan yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus di sini bukan karena tuntutan tradisi atau tuntutan negara pada waktu itu, atau bukan pula untuk menyenangkan suami kita. Dan ketundukan kepada suami bagi Petrus di sini bukan pula untuk menghindari yang namanya pertikaian atau perselisihan antara kita dengan pasangan kita, sehingga membuat kita sakit kepala di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tetapi ketundukan istri kepada suami dikatakan dilakukan itu atas dasar taat kita kepada Tuhan. Ketundukan kita kepada suami itu dilakukan atas dasar takut kita kepada Tuhan. Agar setiap keluarga yang telah dipersatukan oleh Tuhan di dalam pernikahan itu dapat memancarkan yang namanya kemuliaan Allah dan Injil Kristus dalam sebuah relasi antara suami dan istri. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dengan demikian seorang istri yang tunduk kepada suami adalah seorang istri yang dapat menempatkan diri dengan baik di sisi suaminya. Seorang istri yang tunduk kepada suami adalah seorang istri yang dapat menghormati suaminya dengan baik. Seorang istri yang tunduk kepada suami adalah seorang istri yang tidak pernah merendahkan suaminya di hadapan orang lain. Seorang istri yang tunduk kepada suami dikatakan adalah seorang istri yang dapat menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Dan seorang istri yang tunduk kepada suami adalah seorang istri yang dapat menjadi saksi Kristus di dalam rumah tangga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 2 dengan jelas berkata kepada kita begini. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah. Ada sebuah cerita tentang seorang laki-laki atau seorang suami yang sifatnya itu begitu keras. Dia mudah marah dan tidak peduli dengan Tuhan. Ketika istrinya mengajak dia untuk beribadah kepada Tuhan, ia menolak dengan kasar dan itu sungguh menjengkelkan secara manusia. Namun istri yang takut akan Tuhan itu dikatakan tidak pernah melawan dengan kemarahan. Melihat perlakuan suaminya terhadap dia tidak pernah membalas dengan kata-kata yang kasar. Sebaliknya, ia tetap tunduk kepada suaminya. Ia menghormati suaminya sedemikian rupa. Ia tetap melayani suaminya dengan setia. Dan dia terus berdoa buat suaminya. Bertahun-tahun dikatakan itu berlalu begitu saja. Sampai satu hari sang suami berkata kepada istrinya begini. Aku tidak pernah melihat Tuhan, tetapi aku melihat Tuhan ada dalam hidupmu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sampai sang suami berkata kepada istrinya, aku tidak pernah melihat Tuhan di dalam hidupku, tetapi aku melihat Tuhan di dalam hidupmu. Akhirnya pria itu bertobat dan dia percaya kepada Tuhan dan dia menjadi suami yang baik bagi istri yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seperti ada pepatah yang mengatakan begini, air yang lembut dapat melubangi sebuah batu yang keras. Air yang lembut dapat melubangi sebuah batu yang keras.
Demikian juga apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 2 ini. Ketundukan seorang istri yang takut akan Tuhan dapat mengubah suami yang tidak takut akan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita para istri, mari kita belajar untuk tetap tunduk kepada suami kita. Belajar taat kepada suami kita. Walaupun mungkin ada risiko yang harus kita tanggung di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama yang dikatakan kepada kita para istri, di mana kita dipanggil untuk hidup tunduk kepada suami kita. Yang kedua, yaitu istri dipanggil untuk memiliki keindahan batin atau kehidupan kerohanian yang baik. Seorang istri dipanggil untuk memiliki keindahan batin atau kerohanian yang baik. Di pasal 3 sampai 4 berkata kepada kita, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada zaman sekarang ini, kalau kita jalan-jalan ke pasar atau kalau kita jalan-jalan ke mall, maka kita akan menemukan ada banyak model pakaian bermacam-macam. Ada banyak merek kosmetik yang dijual di mall dan di pasar. Ada banyak ragam perhiasan yang dijual baik di mall, di pasar. Dan itu bukan hanya dijual di mall saja, tetapi dijual lewat via online. Kita di rumah bisa lihat dan bisa memesannya dengan mudah. Ada yang harganya super murah, ada harganya juga super mahal. Dan semua itu dikatakan merupakan sarana atau memfasilitasi setiap kita, baik kaum Hawa maupun kaum Adam, agar tampil gagah, cantik di depan umum dan dapat tampil beda dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, namun dalam semuanya itu dikatakan tanpa disadari bisa membuat kaum Hawa terbuai di dalam kehidupannya. Sehingga fokus hidup mereka hanya mementingkan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Dan akhirnya dikatakan dapat mengabaikan hal-hal yang rohani. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, gaya hidup yang berfokus kepada hal yang lahiriah ternyata bukan hanya terjadi pada zaman kita saat ini saja. Sudah terjadi pada zaman Petrus pada waktu itu. Di mana firman Tuhan berkata kepada kita, ada banyak perempuan-perempuan yang mengepang-ngepang rambutnya agar tampil menarik di depan umum. Ada banyak perempuan-perempuan yang memakai emas dan barang yang berharga agar kelihatan mewah di hadapan umum. Dan ada banyak dikatakan perempuan-perempuan yang berpakaian yang tidak pantas agar kelihatan cantik di hadapan umum. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, namun dalam keadaan seperti inilah Rasul Petrus menasihati para istri yang sudah percaya kepada Kristus untuk tidak berlaku seperti perempuan-perempuan yang belum percaya, yang hanya berfokus kepada kehidupan hal-hal yang bersifat lahiriah. Dalam arti Bapak Ibu, Petrus saat itu tidak melarang wanita-wanita Kristen memakai pakaian yang indah. Petrus juga tidak melarang wanita-wanita Kristen atau istri-istri memakai pakaian yang mahal. Tetapi dalam bagian ini, Petrus ingin mengingatkan kepada setiap kita para istri, agar jangan sampai kita terbuai hanya mengurus kecantikan dari luar, tetapi kecantikan dari dalam atau kerohanian kita abaikan. Oleh sebab itu, Petrus mengatakan kepada kita, janganlah engkau mendandani hidupmu seperti mendandani lahiriah, tetapi dandanilah kehidupan kerohanian dengan cara hidup murni dan saleh. Hidup murni dan saleh, kita menjadi wanita yang penuh dengan integritas, hidup yang dapat dipercaya, hidup dalam kebenaran, dan hidup di dalam kasih. Kita juga harus menjadi istri yang berpenampilan sederhana. Sederhana itu dalam arti tidak berarti kita berpakaian yang jelek-jelek gitu ya. Elegan tapi sederhana. Sedang terus Petrus mengatakan, hendaklah kita mengutamakan hal-hal yang rohani. Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita.
berperilaku lemah lembut dan tentram, dan hidup menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan memberikan contoh, yaitu kepada Sarah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita hidup di posisi Sarah pada waktu itu, mungkin rumah tangga kita akan terjadi perang dunia kedua. Kenapa tidak gitu ya? Bayangkan begini. Abraham pada waktu itu memutuskan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan menuju kepada negeri perantauan. Di tempat kelahirannya dikatakan Abraham itu sudah menjadi orang yang sukses. Dia tidak kekurangan sedikit apapun tentang kebutuhan hidupnya. Tiba-tiba dia berkata kepada Sarah, "Let's go. Kita pergi, tinggalkan kota kelahiran kita. Kita pergi ke tempat yang telah Tuhan berikan untuk saya." Mungkin kalau kita di posisi Sarah, kita berkata kepada suami kita, "Oh, saya sugila kapa?" Gitu ya, kalau bahasa Ambonnya gitu ya. "Saya sugila kapa? Mau bawa katong pi ke kota lain yang tidak ada kepastian masa depan." Tapi saya percaya Bapak Ibu, Alkitab tidak menceritakan itu. Pasti ada perdebatan antara Sarah dan Abraham. Gitu ya. Namun di dalam perdebatan itu, Abraham memastikan bahwa ini adalah rencana Tuhan bagi keluarganya. Dan dikatakan Sarah pada waktu itu menjadi istri yang taat kepada Abraham. Dan dia ikut langkah daripada Abraham. Dan dia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan berserta dengan mereka. Nah, itulah kita para istri dikatakan. Supaya kita tunduk kepada suami kita. Di dalam ketundukan kita mungkin ada hal yang kita perdebatkan. Tetapi kita sebagai istri harus percaya bahwa semua ada dalam rencana Tuhan. Sembari kita memperlengkapi kehidupan kita di dalam kerohanian kita. Maka itu John Calvin berkata, kecantikan sejati seorang perempuan bukanlah pada kemewahan lahirianya, melainkan pada hati yang dibaharui anugerah Allah. Jadi kecantikan kita para istri, Bapak Ibu, tidak terletak pada lahiriah, tetapi pada hati kita yang terus dibaharui oleh Tuhan di dalam kasih, karunia, dan anugerah Tuhan. Sehingga hati kita selalu tertuju kepada Tuhan dan selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Inilah dua hal dalam bagian pertama yang dapat kita pelajari tentang panggilan hidup seorang istri. Di mana seorang istri dipanggil untuk hidup tunduk kepada suaminya. Dan seorang istri dipanggil untuk memiliki kehidupan kerohanian yang baik di dalam kehidupan kita. Kita sudah selesai menyelesaikan sesi khotbah yang pertama. Sekarang kita masuk kepada sesi khotbah yang kedua. Yaitu panggilan hidup bagi seorang suami dalam keluarga. Yang pertama yang dapat kita pelajari, suami dipanggil untuk hidup bijaksana dengan istrinya. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam pasal 7 bagian yang pertama berkata kepada kita dengan jelas, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tanpa disadari, dari zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang, tidak sedikit suami gagal memahami panggilan Allah dalam sebuah pernikahan. Di mana dalam kenyataannya ada banyak laki-laki menganggap bahwa seorang suami berarti memiliki kuasa untuk memerintah dan mengatur keluarga yang telah dia bentuk. Maka tidak heran ada banyak suami menerapkan sistem otoriter dalam kepemimpinannya di tengah-tengah keluarga. Oleh sebab itu tidak sedikit wanita atau istri sebagai kaum yang lebih lemah dari laki-laki akhirnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini dikatakan ditulis dalam konteks budaya Romawi pada waktu itu. Di mana dalam budaya Romawi atau pemerintahan Romawi pada saat itu,
Seorang istri itu dianggap sebagai milik legal suami tanpa hak sipil yang setara. Oleh sebab itu seorang suami pada zaman itu mendapatkan hak otoriter yang dijamin oleh pemerintah untuk memperlakukan istrinya dengan semena-mena. Jadi istri tidak punya hak gitu ya. Jadi suami diberikan otoriter, hak penuh untuk memperlakukan istrinya dengan semena-mena. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam konteks inilah Rasul Petrus memanggil para suami untuk memimpin keluarga bukan dengan model kepemimpinan otoriter, tetapi dipanggil untuk memimpin keluarga kita dengan model kepemimpinan yang melayani dan penuh kasih. Dengan cara seorang suami harus hidup bijaksana dengan istrinya. Maka itu firman Tuhan berkata kepada kita dengan jelas begini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah dengan bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Dalam arti wanita yang saat itu dianggap kelas 2. Tetapi Petrus memanggil hiduplah dengan bijaksana terhadap kaum yang lebih lemah. Bapak Ibu, untuk menggali lebih dalam lagi, apa sih maksudnya hidup dengan bijaksana dengan istri gitu ya. Nah, mari kita perhatikan. Mari kita perhatikan kata bijaksana. Dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bijaksana itu berarti seperti ini. Sikap cermat dan teliti dalam menghadapi masalah atau mengambil keputusan. Dan sikap ini dikatakan mencerminkan perpaduan antara pengetahuan dan pengalaman hidup. Jadi kita cermat menghadapi masalah, mengambil keputusan itu karena ada perpaduan antara pengetahuan kita dan pengalaman hidup kita. Itu kata bijaksana dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata bijaksana adalah gnosis. Gnosis itu berarti pengetahuan yang diperoleh melalui pengenalan yang mendalam. Jadi Bapak Ibu, ketika firman Tuhan berkata, hendaklah suami hidup bijaksana, berarti kita hidup dengan pengetahuan yang mendalam. Pertanyaannya, pengetahuan apa? Nah, Bapak Ibu, dari perenungan saya, ketika Rasul Petrus berkata kepada kita para suami, agar kita hidup bijaksana dengan istri kita, itu artinya Rasul Petrus sedang mengingatkan kepada kita para suami, agar kita hidup bersama dengan istri kita, dengan pengetahuan yang mendalam dan benar dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan pengetahuan yang benar dan mendalam dalam kebenaran firman Tuhan itu akan menolong kita para suami, akan memampukan kita untuk dapat memperlakukan istri kita dengan baik. Itu akan menolong kita dapat mengasihi istri kita seperti yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang dalam dan benar akan firman Tuhan, maka alam mu'alam kita akan asal-asalan memperlakukan istri kita. Betul atau betul? Pastinya betul gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika Rasul Petrus mengatakan kepada kita para suami, agar kita hidup bijaksana dengan istri kita, itu artinya Rasul Petrus ingin mengingatkan kepada kita agar kita para suami itu memiliki pengenalan yang mendalam dari pengalaman hidup kita bersama dengan istri kita. Dalam arti kita dapat mengenal seperti apa karakter istri kita. Seperti apa lonjakan-lonjakan emosional istri kita. Seperti apa pergumulan istri kita. Dan juga mengenal kondisi kerohanian istri kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mengenal istri kita? Atau jangan-jangan kita lebih mengenal istri orang lain ketimbang mengenal istri kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Petrus mengingatkan hal ini kepada kita.
Kenapa kita harus mengenal istri kita dengan sedalam-dalamnya? Kenapa kita harus mengenal istri kita melalui pengalaman-pengalaman hidup kita? Karena melewat pengenalan kita akan istri kita yang mendalam itu juga, kita dapat memperlakukan, melayani, dan mengasihi istri kita dengan baik. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak mengenal istri kita, maka jangan salahkan kita. Kalau kita selalu sakit kepala dibuat istri kita, gitu ya. Itu pengalaman gitu ya. Jadi kalau kita tidak mengenal dan tidak mampu mengatasi dan memberikan yang terbaik dari pengalaman itu, maka kita akan mengalami sakit kepala dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu dalam Efesus pasal 5 ayat 25, firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita itu mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bapak Ibu, seperti apa Kristus mengasihi jemaatnya? Kristus dikatakan di dalam firman Tuhan mengasihi jemaatnya dengan pengenalan yang begitu mendalam terhadap jemaatnya. Maka itu di dalam firman Tuhan ada banyak dikatakan, aku mengenal domba-dombaku. Itu kata Tuhan. Berarti dia mengenal setiap kita. Dia bukan hanya mengenal setiap kita, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan setiap kita. Dia melayani kita dengan kebutuhan kita dan memberikan kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup kita, yaitu keselamatan dengan cara dia rela mati di atas kayu salib bagi kita manusia yang berdosa. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, demikian pula seorang suami. Kita tidak dipanggil untuk menjadi penguasa dalam keluarga kita, tetapi kita dipanggil untuk menjadi pelayan bagi istri dan keluarga kita. Kita dipanggil untuk mengenal istri dan keluarga kita. Dan kita dipanggil untuk berkorban bagi istri dan keluarga kita. Seperti Kristus yang telah berkorban bagi kita jemaatnya. Inilah panggilan yang pertama bagi kita para suami atau laki-laki untuk memperlakukan wanita atau istri kita di dalam dunia ini. Yang kedua, yaitu suami itu dipanggil untuk menghormati istrinya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata di kalimat selanjutnya, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seorang teolog yang bernama Robert Charles Sproul mengatakan begini, kepemimpinan suami tidak pernah menghapus kesetaraan martabat yang diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak Ibu, kepemimpinan suami, kita memang diberikan oleh Tuhan kepercayaan untuk memimpin keluarga kita. Tetapi kepemimpinan kita itu tidaklah meniadakan kesetaraan martabat antara laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam arti Sproul ingin menegaskan kepada kita bahwasannya di hadapan Allah, suami istri adalah manusia yang sama-sama berdosa di mata Allah. Sproul juga ingin mengatakan, suami istri yang adalah manusia yang berdosa di mata Allah itu sama-sama menerima kasih karunia Allah melalui karya Kristus di atas kayu salib, dan mereka adalah sama-sama berharga di mata Allah. Jadi tidak ada, laki-laki lebih tinggi harganya, perempuan lebih rendah, tidak ada. Bagi Sproul, di dalam kasih karunia Allah, melalui karya keselamatan itu, kita semua berharga di mata Allah. Nah, oleh sebab itu sebagai suami atau sebagai relasi suami dan istri yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam dunia yang sementara ini, itu menunjukkan bahwa suami istri itu bersama-sama berjalan menuju kerajaan Allah. Kita suami istri yang bersama-sama telah menerima kasih karunia Allah itu dikatakan adalah rekan seperjuangan, seperjalanan menuju kekekalan. Jangan sampai nanti kita yang telah dipersatukan oleh Tuhan, yang satu kemana, yang satu kemana gitu ya. Ingat Bapak Ibu, kita adalah rekan seperjalanan yang telah dipersatukan oleh Tuhan di dalam kasih karunia Allah.
untuk menuju kepada kekekalan. Oleh sebab itu, karena istri adalah rekan seperjalanan menuju kepada kekekalan, maka Petrus memanggil kita para suami untuk menghormati istri kita. Bukan karena istri kita itu adalah ibu dari anak-anak kita. Bukan pula karena dia adalah pendamping hidup kita. Tetapi karena istri kita adalah pribadi yang bernilai di mata Allah. Karena istri kita adalah pribadi yang berharga di mata Allah. Dan ia adalah pribadi yang telah ditebus oleh darah Kristus dan menjadi ahli waris dari kerajaan surga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, John Owen berkata begini, suami dan istri itu harus mencerminkan persekutuan orang percaya yang sama-sama menerima anugerah keselamatan dalam Kristus. Bapak Ibu, dalam arti John Owen ingin mengatakan kepada kita, ketika kita memandang istri kita dari sudut pandang keselamatan, maka kita akan dapat menghormati istri kita. Ketika kita memandang istri kita dari sudut pandang keselamatan, maka kita suami akan dapat menghargai istri kita. Ketika kita memandang istri kita dari sudut pandang keselamatan, maka kita dapat memperlakukan dan menempatkan istri kita dengan baik di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah dua hal yang dapat kita pelajari dari bagian kedua ini. Di mana kita suami dipanggil untuk hidup bijaksana bersama dengan istri kita. Kita dipanggil untuk menghormati istri kita sebagai ahli waris dari kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dengan demikian firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan pada siang hari ini, mengingatkan akan panggilan kita baik istri maupun suami. Di mana istri dipanggil dikatakan untuk tunduk kepada suami. Istri dipanggil untuk memiliki kehidupan kerohanian yang baik. Suami dipanggil untuk hidup bijaksana bersama istrinya. Dan suami dipanggil untuk menghormati istrinya. Dan jika kita gagal melakukan panggilan kita masing-masing di dalam kehidupan kita, konsekuensinya adalah doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Jadi ketika kita tidak melakukan bagian kita sebagai suami dengan baik, ketika kita tidak melakukan bagian kita sebagai istri dengan baik, maka ibadah kita, doa kita, itu tidak ada gunanya Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, doamu terputus, tidak sampai di hadapan Tuhan, tidak didengar oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, marilah kita hidup sebagai pewaris bersama di dalam relasi suami istri dengan kasih karunia Allah. Dan bersama-sama belajar berjuang terus menerus untuk melakukan bagian kita masing-masing. Kiranya kemuliaan Allah dan Injil Kristus itu dapat kita pancarkan dalam kehidupan keluarga kita melalui relasi suami istri dengan panggilan kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita dan boleh memperlengkapi kita untuk terus membangun keluarga yang hidup memuliakan Tuhan dan memancarkan Injil Kristus di dalam dunia ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kepada kami. Bagaimana tanggung jawab kami sebagai perempuan dan tanggung jawab kami sebagai laki-laki. Secara khusus di dalam kami membangun rumah tangga, keluarga yang telah dipersatukan oleh Tuhan dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami gagal memahami rencana Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Dan kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan kembali tugas dan panggilan kami masing-masing. Dan kiranya kami mau bersama-sama merendahkan hati kami untuk melakukan sekuat tenaga kami, semampu kami untuk memberikan yang terbaik bagi pasangan kami. Dan itu boleh kami persembahkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Kami juga mau berdoa saat ini untuk jemaat-Mu, baik yang hadir di ibadah ini, maupun mungkin yang belum sempat hadir. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati kami semua dalam kesehatan.
Berkati kami semua dalam kehidupan keluarga. Berkati kami semua dalam studi kami, masa depan kami. Anak-anak kami, masa depan mereka kami pertaruhkan kepada Tuhan. Berkati kami dalam kesehatan, berkati kami dalam pekerjaan kami. Buatlah kami menjadi orang yang berhasil dalam pandangan Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga mau berdoa, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami saat ini. Di tengah-tengah situasi politik yang mengkhawatirkan bagi kami. Kami mau berdoa akhirnya Tuhan tetap menutup bungkus bangsa kami ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga di dalam situasi yang tidak kondusif ini, bangsa kami tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Berkati perekonomian yang ada di bangsa ini, agar perekonomian yang ada di bangsa ini tetap berjalan dengan baik, dan itu boleh memberikan kesejahteraan bagi kami, masyarakat yang ada di bangsa ini. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan bagi gereja ini. Tuhan berkati, kiranya pelayanan di gereja ini tetap berjalan dengan baik. Dan lewat ibadah dan pelayanan yang ada di gereja ini, kami semua boleh bersama bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Kami boleh semakin hari semakin didewasakan oleh Tuhan lewat firman-Mu. Dan kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.